kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, ku menyembah. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidup.
Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan, dan kita bergabung kembali dalam acara Saat Teduh. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, kita semua akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara bagaimana keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang harmonis sampai anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Sungguh kami bersuka cita sebab kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Dan satu hal yang terindah pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara di pagi hari ini, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka kitab Malaiki pasal 2 ayat 5. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu, yaitu perkawinan, keturunan ilahi? Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali hari ini saya akan berbicara bagaimana keluarga yang diberkati Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita pasti menginginkan satu keluarga yang diberkati Tuhan ketika kita akan mempersiapkan memasuki satu bahtera, yaitu bahtera keluarga. Banyak orang berkeinginan pingin rumah, punya rumah yang bagus, anak-anak yang diberkati, itu tidak salah. Nah saudara yang kasih Tuhan, memang Tuhan sediakan bagi kita setiap sang mempelai pada waktu mereka memasuki satu pernikahan, satu pemberkatan. Sudah Tuhan sudah mempersiapkan berkat itu. Jadi dengan kata lain, pada waktu kita siap memasuki satu bahtera keluarga, jangan hidup kita ditakuti, jangan hidup kita diwarnai dengan satu kecemasan, satu kekhawatiran, satu kebimbangan. Sebab kita percaya ketika Anda ingin memasuki satu bahtera keluarga, maka Tuhan telah mempersiapkan berkat itu. Nah saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara bagaimana rahasia keluarga yang diberkati Tuhan. Memang Tuhan telah sediakan tempat. Yang pertama, keberhasilan satu keluarga, kebahagiaan, kesuksesan dalam keluarga itu ditentukan oleh seorang kepala rumah tangga, seorang imam yang takut akan Tuhan, seorang imam yang taat kepada Tuhan. Jadi seorang imam, ya kita sebagai kaum pria, sebagai laki-laki, saudara, kita adalah seorang imam. Bukan hanya seorang imam. Pertama, bagaimana rahasia keluarga yang diberkati terletak dari kepala keluarga. Nah saudara, kepala keluarga ini yang menentukan bagaimana rumah tangga diberkati Tuhan. Kepala rumah tangga bukan sebagai seorang yang mengasihi istri, tapi jauh lebih dari itu menjadi sikap dan teladan bagi keluarga. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, yang pertama, bagaimana rahasia keluarga yang diberkati itu tergantung dari kepala rumah tangga. Kalau kepala rumah tangganya mabok, kepala rumah tangganya tidak mengasihi istri, bagaimana mungkin rumah tangga kita berbahagia? Oleh karena itu pagi hari ini, satu hal yang terindah, jadilah kepala rumah tangga sebagai seorang imam, sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang panutan di dalam keluarga, sehingga engkau akan dilihat oleh anak-anakmu dan anak-anak kita akan menuruti apa yang diperintahkan oleh kepala rumah tangga. Itulah poin yang pertama, saudara yang kasih Tuhan. Saya berharap pagi hari ini
Mari kita sebagai kepala rumah tangga, jadilah kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan. Menjadikan rumah tangga kita bahagia, rumah tangga kita yang diberkati, sampai anak-anak juga diberkati. Sayang sekali saudara, hari-hari ini saya lihat banyak orang tua mulai kehilangan arah. Mereka sudah tidak memiliki hati nurani. Mereka punya keturunan yang sebenarnya itu dari Tuhan, generasi ilahi. Tapi hari-hari ini saya lihat banyak orang tua, khususnya kepala rumah tangga, mulai panik, mulai kecewa, bahkan mereka tidak segan-segan membunuh anaknya sendiri. Nah saudara yang kasih Tuhan, kenapa itu bisa terjadi? Karena itu mereka tidak takut akan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kepala rumah tangga itulah yang menentukan bagaimana rumah tangga yang diberkati Tuhan. Nah saudara, inilah rahasia pertama bagaimana keluarga yang diberkati Tuhan. Rahasia yang kedua adalah saudara, bagaimana rumah tangga diberkati kalau di dalamnya ada kasih. Dasar daripada pernikahan Kristen adalah kasih. Kasih menutupi segala kekurangan, kasih menutupi segala kelebihan. Dan kasih Tuhan inilah yang membuat rumah tangga kita diberkati Tuhan. Apa itu kasih? Kasih itu murah hati, lemah lembut, tidak cemburu saudara. Yang menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, itulah kasih. Kalau rumah tangga kita penuh kasih, maka suami istri akan tetap berbahagia, mereka akan mendapatkan berkat Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata dalam kitab Malaki pasal yang kedua ayat 15 katakan menghasilkan generasi ilahi. Saudara yang kasih Tuhan, dua pribadi, dua kebiasaan, ya hobi yang berbeda-beda untuk menjadi satu pribadi itu tidak mudah kalau tidak ditutup dengan kasih. Hobi yang berbeda-beda, ya kalau kita ditutup dengan kasih, maka kita saling menerima, entah itu kekurangan maupun kelebihan pasangan kita. Kasih inilah yang membuat kita berbahagia. Kasih inilah yang membuat kita, perkawinan kita diberkati Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, itulah poin yang kedua, bagaimana rahasia keluarga yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, rahasia keluarga yang diberkati Tuhan apabila dalam keluarga mempunyai tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepala keluarga, dia harus bekerja, dia harus memberi berkat buat istri dan anak-anak. Saudara yang kasih Tuhan, saya berharap kita sebagai kepala keluarga jangan malas. Tapi kita berusaha untuk apa saudara? Untuk memberkati keluarga dengan bekerja keras. Yang kedua, sebagai seorang istri, dia bukan hanya bertanggung jawab, dia bukan hanya sebagai penolong bagi suami, tapi juga dia penolong bagi anak-anak. Dan inilah poin yang ketiga saudara, bagaimana rumah tangga yang diberkati. Rahasia yang ketiga apabila di dalamnya ada tanggung jawab. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Efesus pasal 6 ayat 1 firman Tuhan berkata, hai anak-anak, kasihilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu. Inilah pesan dari Tuhan supaya perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, baik kepala rumah tangga, baik seorang istri, anak-anak, ketika mereka mengerti akan tanggung jawab mereka, maka secara otomatis maka kita menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang harmonis. Dan akhirnya saudara, rahasia yang keempat bagaimana keluarga yang diberkati, libatkan Tuhan di dalam keluargamu. Kekuatan manusia sangat terbatas. Ketika kita libatkan Tuhan dalam keluargamu, saya percaya maka berkat Tuhan akan tercurah dalam hidup kita. Oleh karena itu pagi hari ini, mari kita berusaha dengan luar biasa. Libatkan Tuhan di dalam keluargamu. Libatkan Tuhan di dalam usahamu.
libatkan Tuhan untuk anak-anak kita. Kekuatan manusia sangat terbatas. Ketika kita libatkan Tuhan, maka tangan Tuhan yang kuat akan menopang kita. Menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan. Oh, haleluya. Oleh karena itu pagi hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah sebuah kebenaran bagaimana keluarga yang diberkati Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita tundukkan hati kita. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah. Dan kami percaya kami bisa menciptakan, kami bisa membangun satu keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, Roh Kudus memberikan kemampuan bagi kami supaya kami tetap bersuka cita, sehingga pada pagi hari ini kami akan bisa melihat karya Tuhan yang indah di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan akan memulihkan segala sesuatu dalam hidup kami, termasuk anak-anak kami akan dipulihkan. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, good morning, dan kita tetap semangat dalam Tuhan. Mari kita membangun satu keluarga yang berkenan di mata Tuhan. God bless you, Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, kembali kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera boleh turun atas kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.